Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Ami dan Mama. Hari ini Mama ditemenin sama anak-anak, tapi kakak Ami sama Abang Kiki lagi bobo yang masih on nih. Ih, si baby Via. Oke, hari ini Mama akan menuin janji Mama untuk bikin video Q&A yang udah lama banget ke pending karena kemarin sempat hamil adek Via. Ada beberapa pertanyaan yang sudah Mama pilih dan insya Allah akan Mama berikan jawaban. Mudah-mudahan jawabannya bisa membantu kalian semua. Langsung aja, sebelum nonton videonya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifin tombol loncengnya supaya kalau Mama update video lagi kalian gak ketinggalan. Insya Allah sekarang lebih rajin lagi ngupload videonya. Nah, udah ada beberapa pertanyaan nih yang Mama tulis. Terus udah diucek-ucek juga sama si adek sampai robek. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, mohon izin Ma bertanya, tugas dari istri seorang prajurit itu apa aja ya? Langsung jawab aja ya. Jadi tugas seorang istri prajurit itu ya tugas istri pada umumnya, tapi mungkin lebih ada penekanan tambahan di mana seorang istri prajurit itu harus mampu selain mengabdi sebagai seorang istri juga mengabdi kepada bangsa dan negara. Apa tuh maksudnya? Jadi kita dituntut untuk memahami tugas dan tanggung jawab suami kita sebagai seorang abdi negara. Kita harus mendorong dan memberikan semangat kepada suami kita, bukan malah menjadi beban di pundak suami. Kemudian harus mampu menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga dengan harapan apabila rumah tangganya bisa berjalan dengan baik, maka sang suami juga bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang abdi negara dengan lebih baik lagi gitu. Jadi intinya tugas istri prajurit itu ya berbakti dan mengabdi kepada suami juga kepada bangsa dan negara. Terus pertanyaan kedua, apakah ada aturan berpakaian sehari-hari sebagai seorang istri prajurit? Untuk pakaian sehari-hari saya belum pernah mendengar aturan tertulisnya. Tapi untuk pakaian seragam ada ya. Nah, untuk pakaian sehari-hari ya mungkin pakaiannya lebih ke yang sopan, terus pakaiannya bersih gitu. Sederhana, tidak usah berlebih-lebihan. Itu aja mungkin ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa boleh calon istri tentara itu bertato? Ini juga saya belum pernah menemukan kasus yang menghadap nikah kemudian calonnya bertato. Karena sejauh ini selama bertemu dengan pengurus ranting atau pengurus cabang kan tidak pernah ada pemeriksaan dia di tubuhnya ada tato atau tidak. Mungkin di bagian kesehatan ya itu. Untuk lebih jelasnya bisa ditanya ke calon suaminya atau ke dinas bagaimana nih kalau ada tatonya. Mungkin ya kemungkinan besar kalau tato karena adat istiadat atau secara agama begitu mungkin diperbolehkan. Tapi kalau untuk tato yang hanya untuk gaya hidup begitu sebaiknya dihapus saja kali ya. Nah, yang keempat, apakah kalau menghadap nikah hasilnya kurang baik karena saya belum hafal himne atau salah satu perkenalan maka pernikahan saya akan ditunda? Tidak pernah ada saya dengar menghadap nikah kemudian karena hal-hal yang demikian tadi pernikahannya jadi ditunda. Biasanya kan menikah itu menghadap nikah maksud saya tidak spontan tiba-tiba ya. Jadi sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kemungkinannya kecil untuk tidak hafal atau salah begitu. Kalaupun ada, mungkin pada saat menghadap yang bersangkutan merasa gugup begitu ya, nervous. Jadi ada yang salah. Biasanya kalau memang kesalahannya fatal, tidak hafalnya mungkin agak banyak atau nervousnya agak banyak, kita beri mereka waktu. Ya sudah, besok mungkin menghadap lagi atau 2 hari kemudian menghadap lagi supaya lebih rileks begitu. Persiapkan mental dulu. Tidak berarti ditunda ya, karena kan tujuannya menghadap itu untuk diberikan bekal, diberikan bimbingan dan arahan, bukan untuk dipersulit apalagi sampai dibatalkan. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima, apakah istri seorang prajurit harus sarjana? Nah, tidak ada aturan tertulis yang menyatakan seorang istri prajurit itu harus minimum pendidikannya adalah sarjana. Tidak, ada yang tamat SMA juga ada. Kemudian sarjana juga ada yang S1, ada yang sampai S2, S3 sih belum pernah lihat ya. Sejauh ini tidak ada aturannya ya. Dulu kakak, pertanyaan ke-6 nih. Dulu kakak mengurus surat-surat menikah sampai selesai menghadap nikah itu berapa lama ya kalau boleh tahu? Dulu menghadap nikah sampai selesai, mengurus surat-surat sampai selesai itu ya hitungannya bulan lah ya. Lumayan agak lama, lumayan menyita waktu, tapi semua kan memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Gak apa-apa, dijalani saja. Tidak ada standar waktunya.
Cuma saran saya dipersiapkan jauh-jauh hari. Seandainya kita mau menikah bulan Juni ya, kita anggap gampangnya. Ya mungkin jangan terlalu mepet menghadap nikahnya. Ya agak jauh sedikit jaraknya. Mungkin dari Januari atau Februari sudah mulai mempersiapkan diri. Kan kita tidak tahu ya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sabar aja, sabar. Semua akan indah pada waktunya. Oke, terus pertanyaan terakhir, karena si Ade sudah mulai rewel. Pertanyaannya, kalau sudah punya anak Kak, terus suami saya pindah-pindah tugas, apakah anak saya harus ikut pindah sekolah juga ya? Terus repot dong kalau gitu. Oke, kalau harus ikut pindah sekolah, kalau memang mau mengikuti suami di tempat penugasan yang baru atau di tempat berdinas yang baru, ya berarti anaknya harus pindah sekolah. Kalau repot apa tidak, itu kan kembali ke diri kita. Cuma berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya, suami saya pindah tugas, anak saya pindah sekolah, alhamdulillah, karena memang tujuannya niatnya baik ya, mau mengikuti suami berdinas, mau mendampingi suami, Allah selalu kasih jalan, dipermudah, nggak repot kok. Semua balik lagi ke diri kita. Kita mau merasanya seperti apa. Kalau kita mau merasa itu hal yang menyulitkan dan merepotkan, ya akan sulit dan repot. Tapi kalau tidak, ya tidak. Itu dulu ya. Mohon maaf karena adik bayinya lagi rewel. Nanti kita sambung lagi part 2-nya. Mudah-mudahan jawabannya berkenan. Kalau ada yang kurang-kurang atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Ketemu lagi di video Mama selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.